Majus dari timur. Siapa sih orang-orang Majus dari timur ini? Adalah orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pintar, cendekiawan, ahli bintang, ahli yaitu ekonomi, ahli matematika, ahli filsafat. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berhikmah, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, orang-orang Majus ini. Makanya ketika mereka melihat di atas langit, kok beda ini bintangnya ini, kok beda dengan bintang-bintang yang lain. Mari kita selidiki dulu ini. Mari kita lihat dulu ini, kenapa bintang ini beda dari yang lain. Mereka selidiki, ternyata benar. Ketika mereka pergi dari timur ke Yerusalem, mereka datang kepada Herodes. Mereka datang ke Herodes dan berkata, kami melihat ada bintang dan menandakan bintang ini beda dari yang lain. Dan kami bertanya-tanya, adakah Yesus yang baru lahir ini di antara orang yang Yahudi? Ketika Herodes melihat dan mengetahui, terkejutlah Herodes. Wow, ternyata ada seorang raja yang baru lahir yang ingin menggantikan posisiku sebagai raja di Yehuda ini, di Yerusalem ini. Herodes terkejut dan berkata, ada raja yang baru lahir untuk menggantikan saya, mengkudeta saya. Wow. Akhirnya Raja Herodes itu memanggil ahli Taurat dan ahli Farisi dan imam-imam kepala bersama-sama dengan orang Majus ini. Pergilah, bila mana nanti kalian bertemu dengan raja yang baru lahir itu, beritahukan kepadaku, biar aku sujud menyembah dia, kata Herodes. Dan ternyata lewat mimpi, malaikat Tuhan datang kepada orang-orang Majus itu. Jangan engkau kembali ke Herodes, jangan kembali lagi ke sana. Kamu harus pergi ke jalan lain untuk kembali ke tempatmu, ke bangsamu, bangsaku. Kalau saya baca tadi di bagian teologi ya, orang-orang dari Majus Timur ini ternyata letaknya itu di arah timur tengah sana, di Irak, di Arab Saudi, di situ mereka datang ke Yerusalem, ke Israel, untuk sujud menyembah Yesus yang baru lahir ini. Saya akan berikan tema buat kita pada malam ini, bagaimana sikap kita menyambut kelahiran Kristus. Bagaimana sikap kita ini menyambut kelahiran Kristus hari Natal ini. Ketika kita merayakan Natal pada malam ini, bahkan seluruh dunia pada malam ini merayakan Natal. Seluruh gereja-gereja di dunia pada saat malam ini mengadakan Natal, memperingati kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Bagaimana sikap kita? Pasti kita akan bersukacita, menari-nari, bersorak-sorai. Bahkan ada yang berliturgi, memberitakan firman Allah. Kita sudah saksikan itu dan kita lakukan. Ada yang menaikkan puji-pujian untuk Tuhan, untuk memperingati hari kelahiran Kristus ini. Bagaimana sikap kita? Kita harus seperti orang-orang Majus yang datang dari timur ini. Kita harus seperti mereka menyambut kelahiran Kristus itu. Yang pertama adalah kita harus memiliki kerinduan berjumpa dengan Raja segala raja. Kita harus memiliki kerinduan seperti orang Majus ini, memiliki kerinduan yang mendalam. Mereka datang dari jauh-jauh, jalan kaki, melihat bintang itu. Ada Yesus yang baru lahir. Mereka ingin berjumpa dengan Raja segala raja. Wah, orang-orang pintar. Orang-orang pintar ini ingin berjumpa dengan Yesus. Ada kerinduan yang mendalam. Ada rasa haus dan lapar, ingin berjumpa
dengan raja yang baru lahir itu. Mereka dengan gigih mencari, menyelidiki di mana Yesus yang baru lahir itu. Mereka mencari dan bertanya kepada Herodes. Karena Herodes adalah raja yang ada di Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu. Mereka ingin berusaha melihat raja yang baru lahir ini. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di dunia ini yang baru lahir bisa disembah? Nggak ada kan? Bayi yang baru lahir disembah manusia? Nggak ada. Hanya Yesus. Siapa di dunia ini kalau lahir anaknya datang orang ingin menyembah dia? Tidak ada. Nggak ada itu. Bahkan orang-orang pintar, orang-orang yang hebat datang menyembah Yesus. Siapa yang bisa seperti itu? Tidak ada di dunia ini selain Yesus. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu membuktikan hanya Yesus Kristus Juru Selamat dunia, Juru Selamat manusia. Bayangkanlah, mana ada di dunia ini selain daripada Yesus. Baru lahir sudah datang orang-orang hebat ingin datang menyembahnya, ingin datang berjumpa. Itulah membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus kita sembah. Di hari Natal ini kita harus memiliki kerinduan yang mendalam terus-menerus. Aku datang ke gereja, aku datang beribadah, ingin berjumpa dengan Yesus Kristus, ingin berjumpa dengan Raja segala raja. Aku datang dari rumah, aku merayakan Natal hari ini, malam ini, ingin berjumpa dengan Raja segala raja, Allah yang hidup. Ada rasa haus dan lapar, ada merindukan yang begitu kangen sekali berjumpa dengan Tuhan. Kalau ada orang tidak mau merindukan Tuhan, tidak mau bertemu dengan Tuhan Raja segala raja, dipertanyakan kepercayaannya, dipertanyakan imannya ikut Tuhan. Sudah malas datang beribadah, sudah malas berdoa, sudah malas datang membaca firman Tuhan, sudah malas memuji menyembah Tuhan. Tidak ada kerinduan bagi dia ingin berjumpa dengan Raja segala raja. Sebagai contoh ya, kalau datang di sini Pak Bupati, kita cepat-cepat datang. Wow, Bapak Bupati berdasar-desakan, aku ingin berjumpa dengan Bapak Bupati ini. Aku ingin menyalam dia. Apalagi datang Bapak Presiden. Aduh, aku jangan ketinggalan. Contohnya jam 3 di sini suruh datang Pak Bupati atau Pak Presiden. Kita jam berapa sudah datang? Bukan jam 3 datang. Jam berapa? Jam 1 mungkin sudah ada di sini. Kita ingin menyambut dia, ingin menyambut presiden ini, ingin menyambut bupati ini. Bagaimana dengan Tuhan? Ialah Raja segala raja, Tuhan dengan Tuhan segala dunia ini. Kita harus merindukan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena lewat kehadiran Tuhan Yesus Kristuslah yang lahir. Sekarang bukan lahir di dalam hati kita lagi Yesus itu. Yesus bukan bayi lagi di hati kita, bukan. Tapi Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang selalu menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup. Mari kita rindukan Tuhan. Jangan hanya waktu Natal, jangan hanya waktu Paskah, jangan hanya waktu hari-hari perayaan datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan akan berkata, kalau saya tidak berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang yang kurasakan dalam hidupku. Kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak memuji Tuhan, kalau saya tidak melayani Tuhan, kalau saya tidak menyenangkan Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam diriku. Aku selalu merindukan Tuhan senantiasa. Demikianlah orang-orang Majusi. Dari jauh-jauh mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Aku ingin melihat Raja segala raja ini. Dan mereka bersuka cita melihat bintang itu. Dan ketika mereka nyampe, wow, mereka memberikan yang terbaik bagi Raja. Ini, mari kita memiliki kerinduan yang mendalam, berjumpa dengan Tuhan kita, Raja segala raja.
Kalau ada di sini suami istri tidak merindukan suaminya, tidak merindukan istrinya, ketika suaminya pergi, contohnya ke Medan, ternyata suaminya itu ada urusan pekerjaan 1 minggu. Pada waktu 1 minggu itu istrinya tidak merindukan suaminya, ditelepon pun enggak. Wah, ditelepon enggak, ditanya kabar juga enggak. Waduh, gimana ini? Seorang istri tidak merindukan suaminya 1 minggu di sana. Kalau mau mati pun, kalau nggak ada kabar terserah. Wah, itu namanya tidak merindukan suaminya. Tidak ditelepon, ada telepon nggak mau telepon, nggak ada kabar. Tidak merindukan atau tidak mencintai suaminya atau meragukan. Tapi kalau ada seorang istri merindukan suaminya, mau berangkat, dari mana posisi sayang? Wah, masih di Pengaribuan ini. Telepon lagi, 2 menit, 3 menit lagi. Dari mana posisi? Masih di Seborong-borong ini. Telepon lagi, kira-kira 10 menit lagi. Dari mana posisi? Aduh, belum nyampe ini. Aku sudah kangen sekali. 1 hari telepon terus, 2 hari telepon. Lama sekali sayang pulang. Kan saya 1 minggu. Kalau boleh jangan 1 minggu lah, cepat. 3 hari aja di situ. Aku merindukanmu. Aku tidak bisa lepas daripadamu. Begitu suami istri yang selalu merindukan istrinya dan suaminya. Jangan sampai kita tidak merindukan. Kalau mau matilah di situ. Kalau enggak usah lah. Ini dipertanyakan kerinduannya kepada suaminya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita harus selalu merindukan Tuhan, senantiasa, setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita membutuhkan. Kita akan berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu aku akan datang terus kepada Tuhan. Inilah sikap orang Majusi itu. Yang kedua, bagaimana sikap kita menyambut Natal, kelahiran Kristus. Yang kedua, jangan kita seperti Herodes. Raja Herodes itu pura-pura. Dia bilang apa kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Majusi? Kalau nanti ketemu ya, di mana raja itu, kasih tahu kepadaku. Aku ingin sujud menyembah dia. Herodes itu pura-pura. Kejut ketika dia dengar, oh ada raja yang menggantikan saya, yang baru lahir lagi. Wah, kalau gitu nanti, kalau ketemu ya, kasih tahu sama saya. Tujuannya apa? Kalau dikasih tahu orang Majusi itu, dia akan membunuh Yesus. Dia akan membunuhnya karena dia terkejut. Ada seorang baru lahir menggantikan saya sebagai raja. Ternyata lewat mimpi mereka berkata, jangan kembali kepada Herodes. Jangan kembali. Dan Tuhan dan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan Maria, pergi ke Mesir. Karena Raja Herodes akan membunuh anak-anak di Yehuda dan Yerusalem 2 tahun ke bawah. Karena dia tidak mau digantikan jadi raja, dikudeta jadi raja. Maka Maria dan Yusuf pergi ke Mesir. Maka di dalam firman itu mengatakan, anakku kupanggil dari Mesir. Karena kejadian ini. Ternyata ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majusi itu tidak pergi menemui dia, marahlah Herodes. Ketika Herodes tahu bahwa orang-orang Majusi itu pergi dari jalan lain, tidak lagi pergi kepada Herodes, maka diperintahkanlah seluruh tentaranya, semua anak-anak laki-laki di bangsa Israel berumur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Maka semua berkabunglah semua ibu-ibu dan bapak-bapak di Yehuda dan Yerusalem, orang Israel berkabung semua. Karena apa? Karena anaknya yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Ini kenapa dibunuh? Kenapa disuruh Herodes? Karena dia tidak mau digantikan oleh raja segala raja itu, Yesus Kristus. Dan apa ending daripada Herodes? Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan karena dia sombong dan tidak merendahkan diri kepada Tuhan dan meninggal. Ini sikap kita menyambut Natal ini, jangan kepura-puraan seperti Herodes.
seperti orang-orang ahli Taurat dan Farisi, pura-pura percaya kepada Tuhan. Tapi ada udang di balik batu, bukan sesungguhnya percaya kepada Yesus. Dan mereka menyalibkan Yesus. Bahkan ahli Taurat dan Farisi tidak percaya kepada Yesus dan menyalibkannya. Jangan kita seperti itu. Kita harus menyingkirkan sifat kepura-puraan ikut Tuhan. Jangan kita munafik ikut Tuhan. Kita harus tulus, ikhlas datang kepada Tuhan dalam memuji menyembah Dia. Jangan pura-pura menyembah Dia, jangan pura-pura memuji Dia, jangan pura-pura melayani Dia. Wah, itu sama dengan sifat Herodes. Sifat Herodes ini, dia akan membunuh raja Yesus, tapi Tuhan tidak bisa dibatalkan. Rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan akan keselamatan bagi umat manusia. Manusia tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Tidak seorang pun yang bisa. Bahkan iblis juga tidak bisa menggagalkan. Apalagi manusia Herodes tidak bisa. Itulah bukti kasih Tuhan menyelamatkan kita. Yang ketiga, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita untuk menyambut kelahiran Kristus, kelahiran Yesus ini? Kita harus peka kepada suara Tuhan dan kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan dalam hidup ini. Orang manusia itu peka akan petunjuk Tuhan. Dia lihat bintang itu, wah ini beda sekali ya. Apa ini maksudnya? Mereka ikuti bintang itu, ikuti. Ternyata ada kehendak Tuhan bagi mereka, ingin berjumpa dengan Yesus yang baru lahir. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bersuka cita dan mereka menemui Raja segala raja. Mereka diubahkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus peka akan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jangan gegabah, jangan terburu-buru minta pimpinan Tuhan dalam melakukan kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Jangan sampai ikut-ikutan melihat situasi kondisi yang ada, tapi kita minta pimpinan Tuhan, rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, bagi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita menyambut kelahiran Kristus itu? Kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ini orang Majus ini, mereka bukan hanya jalan-jalan berjumpa dengan Yesus, bukan, tapi membawa persembahan mereka yang terbaik. Kita sudah baca tadi. Mereka bawa emas, mereka bawa mur, mereka bawa kemenyan. Ini yang terbaik. Bahkan di dunia ini, yang paling berharga itu emas, kemenyan dan mur. Yang terbaik mereka bawa. Mereka datang menyembah. Ketika mereka nyampe, berjumpa dengan Maria dan Yesus dan Yusuf di palungan itu, mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah Yesus. Dan tidak hanya menyembah, mereka memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Emas yang terbaik, yang terindah, yang paling mahal. Artinya apa? Mereka berani bayar harga untuk Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian dengan kita. Beranikah kita memberi yang terbaik buat Tuhan? Karena Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik buat kita. Dia rela mengosongkan surga menjelma manusia untuk menyelamatkan kita. Berikanlah yang terbaik bagi Dia, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan lebih dulu mengampuni kita, Tuhan Yesus lebih dulu menyelamatkan kita. Mari kita beri yang terbaik buat Dia, seperti orang-orang Majusi. Orang Majusi adalah orang-orang kaya ini, orang-orang pintar ini, tapi mereka tidak dengan tangan hampa, tapi memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Makanya kita ini ketika kita datang kepada Tuhan, jangan tangan hampa. Dikatakan dalam Ulangan, ketika engkau datang ke rumah Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Artinya jangan dengan tangan kosong.
berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu firman Tuhan. Makanya kita ketika ibadah ada persembahan, itu untuk Tuhan. Kita tidak memberi dengan tangan hampa. Dan tidak hanya itu, kita beri waktu kita, waktu tenaga kita, tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Demikianlah ini orang Majus ini. Dia tidak rela hanya datang sendiri kepada Tuhan. Aku ingin memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mereka tidak dengan tangan kosong. Makanya kita kalau ibadah ada segala persembahan, karena itu Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang suruh. Jadi kalau ada ibadah dengan persembahan, itu tidak menuruti kehendak Tuhan. Tuhan yang suruh. Yesus lahir dikasih persembahan. Coba itu buktinya Yesus adalah Raja segala raja. Tuhan Tuhan disembah dan diagungkan. Kita akan belajar apa itu emas. Emas itu apa artinya ini? Ternyata emas ini diberikan sebagai tanda kepada raja. Di bangsa Yahudi, kalau diberikan emas itu yang berharga kepada raja. Demikian dengan kita. Siapa yang jadi raja yang berkuasa dalam hidup kita? Hanya Yesus. Makanya kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah raja segala raja buat kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Sekalipun ada tantangan, persoalan, masalah, sakit penyakit, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dialah Raja segala raja yang punya langit dan bumi dan surga selama-lamanya. Tetap kita percaya kepada Yesus. Yang kedua, apa artinya itu kemenyan? Di bangsa Yahudi, kemenyan itu dipersembahkan kepada imam, menjadi dupa yang harum, persembahan yang harum. Imam itu adalah hamba Tuhan di bait Allah, Imam Lewi, diberikan kemenyan yang harum indah sekali. Artinya apa itu? Kita harus memberikan persembahan yang harum, yang indah kepada Tuhan, yang harum di mata Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, berikan yang terbaik, yang harum, yang indah kepada Tuhan. Jangan asal-asalan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, menari dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan itu, sehingga ibadah kita menjadi dupa yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Yang alai monodison di hatani Tuhanon, apa artinya itu? Kepada Tuhan, semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Seperti orang Majus yang dari Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menyambut Natal ini, mari kita terus merindukan kehadiran Tuhan, merindukan berjumpa dengan Tuhan senantiasa sampai Yesus kembali. Kita lapar dan haus datang dengan Tuhan. Mari kita jangan munafik, jangan pura-pura datang kepada Tuhan, jangan pura-pura menyembah Tuhan seperti orang Herodes. Mari kita dengan tulus dan ikhlas datang kepada Tuhan, dan kita peka akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita, tubuh jiwa roh kita, apa yang kita punya, semua milik Tuhan. Dan yang terakhir, jangan kembali lagi ke jalan yang salah. Mari kita kembali ke jalan Tuhan, seperti Herodes ini, seperti orang Majus ini. Dia kembali lagi ke Herodes, tapi ke jalan yang lain. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ketika ada jalan yang salah, jangan kita ikutilah jalan yang benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara.